Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afriani Bobah dengan NIM 2314201073. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi keperawatan, kelas A3 semester 2. Dan pada saat ini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Doktoranda Debbie Christine Rende, Magister Sains. Pancasila adalah sebagian falsafah negara Indonesia sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya sering kali kalau Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau way of life. Pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, religiusitas yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi bangsa negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat atau preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dalam urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila, ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony de Tracy pada abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Peran ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi memiliki peran penting dalam membentuk identitas tujuan-tujuan nilai dalam arah suatu bangsa dan negara. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, prinsip, dan nilai-nilai yang membentuk dasar pemikiran politik dan sosial suatu masyarakat. Macam-macam ideologi. Yang pertama, tertutup dan terbuka. Ideologi terbuka menekankan perlindungan hak individu dan kebebasan berpendapat serta mendukung sistem politik demokratis. Konservatisme mengutamakan pemeliharaan tradisi, nilai-nilai konservatif, otoritas, dan stabilitas sosial. Konservatisme cenderung mendukung perubahan yang bertahap dan mempertahankan struktur sosial yang ada. Sosialisme bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan distribusi kekayaan dan pemilikan kolektif atas sumber daya. Sosialisme menekankan keadilan sosial, peran pemerintah dalam ekonomi, dan perlindungan sosial yang luas. Feminisme, gerakan yang berfokus pada kesetaraan gender dan mengadvokasi hak-hak perempuan serta penghapusan diskriminasi gender. Feminisme mencakup berbagai aliran termasuk feminisme liberal, feminisme sosialis, dan feminisme radikal. 2. Ideologi tertutup. Komunisme bermulai dari Marxisme. Komunisme mengadvokasi penghapusan kepemilikan pribadi dan pendirian masyarakat kelas-kelas. Komunisme mengusulkan sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan tujuannya adalah mencapai masyarakat tanpa negara. Sedangkan fasisme adalah ideologi otoriter yang menekankan supremasi nasional, otoritas penguasa, dan penindasan terhadap oposisi politik.
Fasisme cenderung otoriter, anti-demokrasi, dan menekankan kepentingan negara di atas kepentingan individu. Teokrasi, sistem politik yang didasarkan pada otoritas agama atau pandangan keagamaan tertentu. Pemerintah teokratis berupaya menerapkan hukum-hukum agama dan menggabungkan prinsip-prinsip keagamaan ke dalam kebijakan negara. Nazisme atau ideologi yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi di Jerman. Nazisme mengadvokasi supremasi ras Arya, antisemitisme, dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Nazisme juga menekankan nasionalisme yang ekstrim. Jadi kesimpulannya di sini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawa gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawa nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dinilai dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, dan dari dimensi fleksibilitas nilai-nilai yang ada di dalam dapat dijabarkan secara kontelektual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA dan masih bingung ingin kuliah di mana, mari bergabung bersama kami Keluarga Besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Terima kasih.